teman-teman semua, perkenalkan nama saya Talita Wulan Angelina Talonggoe dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika semester 3. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dalam video kali ini. Saya akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, yaitu dengan kata-kata, dengan tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yaitu yang pertama, menganalisis korespondensi satu-satu dari relasi dan fungsi yang diberikan. Yang kedua, menghubungkan relasi dan fungsi yang terkait dengan konsep korespondensi satu-satu. Yang ketiga, menemukan korespondensi satu-satu. Nah, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian dari relasi dan fungsi. Yang kedua itu, kita menyatakan bentuk relasi dan fungsi. Yang ketiga, kita membuat sketsa grafik dan fungsi. Oke, kata kunci yang ada pada pembelajaran kita kali ini yaitu relasi, himpunan pasangan berurutan, diagram panah, diagram kartesius, fungsi, dan juga domain. Baik, kita masuk pada bagian yang pertama yaitu relasi. Sebelum kita memahami lebih lanjut, kita harus mengerti apa itu pengertian dari relasi itu sendiri. Relasi itu memiliki arti yaitu hubungan. Relasi dari himpunan A ke B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan anggota A dengan anggota himpunan di B. Nah, contoh ilustrasi seperti dua kertas yang ditanyakan di atas. Untuk yang pertama, Didi Kempot, Kevin Sanjaya, dan juga Joko Widodo. Yang ke himpunan B yaitu penyanyi, atlet, dan juga presiden. A ke B, Didi Kempot itu berpasangan dengan penyanyi. Terus Kevin Sanjaya itu berpasangan dengan pemain badminton, dan juga Joko Widodo itu berpasangan dengan presiden. Jadi relasi A ke B itu menyatakan profesi. Berikutnya kita masuk pada penyajian. Pada penyajian ini kita langsung saja pada contoh soal yang berbunyi demikian. Ada seorang anak bernama Cecep berulang tahun yang ke-15. Dia mengundang 4 temannya. Temannya itu bernama Aris, Bani, Darla, dan juga Vira. Nah, keempat anak ini bersama Cecep pergi ke suatu tempat makan. Nah, di tempat makan itu disediakan ada beberapa menu. Di antaranya itu ada soto, ada rawon, ada nasi goreng, ada sate, dan juga ada sup. Nah, dari makanan-makanan yang disediakan ini, ternyata kelima anak ini memiliki makanan favorit yang berbeda-beda, seperti yang sudah disajikan. Nah, dari bentuk ini kita langsung saja, atau dari peristiwa ini kita langsung saja membuat dua himpunan. Yang pertama, pada himpunan A itu kelima anak ini, yaitu Aris, Bari, Cecep, Vira, dan juga Darla. Nah, pada himpunan makanan itu ada soto, ada rawon, ada nasi goreng, ada sate, dan juga ada sup. Nah, dalam hal ini kita akan membuat dua macam relasi yang berbeda. Relasi apa ya kira-kira? Nah, untuk relasi yang pertama yaitu makanan kesukaan. Kita tahu bahwa Aris itu menyukai rawon dan juga sup. Sedangkan Bari itu menyukai soto, Cecep menyukai nasi goreng, Vira menyukai sate. Untuk relasinya, makanan yang dipesan untuk Aris itu dia memesan rawon, terus Bari memesan gulai, Cecep memesan sate, Darla memesan nasi goreng, dan juga Vira memesan sate juga. Nah, catatan untuk tanda panah itu digunakan sekedar untuk menyatakan relasi, bukan simbol khusus untuk relasi. Pada bab ini akan diperkenalkan 3 cara penyajian relasi. Yang pertama yaitu himpunan pasangan berurutan, ada juga diagram panah, dan juga ada diagram kartesius. Nah, untuk pada bagian pertama yaitu pasangan berurutan. Untuk penyajian pasangan berurutan dapat dilakukan sebagai berikut. Untuk langkah pertama itu untuk anak yaitu himpunan A. Kalau untuk makanan kita nyatakan dalam himpunan B. Kemudian kita daftarkan masing-masing. Untuk A itu ada Aris, ada Bari, ada Cecep, ada Darla, dan juga ada Vira. Yang untuk himpunan B-nya itu ada soto, ada rawon, ada nasi goreng, ada gulai, ada sate, dan juga ada sup.
Untuk langkah kedua itu kita pasangkan anggota pada himpunan A dan anggota pada himpunan B dengan aturan relasi, yaitu makanan kesukaan dalam bentuk X, Y dengan X elemen anggota A dan juga Y anggota elemen B. Nah, himpunan yang anggotanya semua pasangan berurutan X, Y dinamakan himpunan pasangan berurutan. Nah, relasi makanan kesukaan dari himpunan A ke himpunan B kita nyatakan dengan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Aris menyukai rawon, Aris menyukai sop, Bari menyukai soto, Bari menyukai rawon juga, Bari menyukai gulai, Cecep menyukai sate, Cecep menyukai nasi goreng, Vira menyukai sate. Nah, diagram panahnya seperti yang sudah ada yang disajikan pada gambar. Gambar di atas itu menyatakan relasi dengan diagram panah. Berikutnya, langkah-langkah menyatakan relasi dengan diagram panah. Yang pertama, membuat lingkaran atau elips. Bisa juga bangunan lainnya, seperti persegi panjang, untuk meletakkan anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B. Yang kedua, X elemen A diletakkan pada lingkaran A dan juga Y elemen B diletakkan pada lingkaran B. Yang ketiga, X dan Y dihubungkan dengan anak panah. Yang keempat, arah anak panah menunjukkan relasi. Yang kelima, anak panah tersebut mewakili aturan relasi. Dengan demikian, langkah tersebut diagram panah relasi makanan kesukaan dari himpunan A ke himpunan B dapat ditulis R sama dengan A relasi B. Berikutnya yaitu diagram Kartesius. Nah, untuk gambar diagram Kartesius sudah ada ya. Ada sumbu dari gambar itu, ada sumbu tegak yang dikatakan sumbu Y dan juga ada sumbu mendatar yaitu sumbu X. Nah, yang pertama, pada diagram Kartesius, dua salib sumbu mendatar itu disebut horizontal, sumbu tegak itu disebut vertikal yang berpotongan tegak lurus. Yang kedua, X elemen A diletakkan pada sumbu mendatar. Yang ketiga, Y elemen B diletakkan pada sumbu tegak. Yang keempat, pasangan X dan Y ditandai dengan sebuah noktat yang koordinatnya ditulis sebagai pasangan berurutan, yaitu X, Y. Sebagai contoh, pada diagram panah berikut ini, maka diagram Kartesius dapat dilihat pada gambar. Nah, pada sebelah kiri itu diagram panah, pada sebelah kanan itu ada disajikan diagram Kartesius. Nah, gambar diagram Kartesius dari diagram panah berikut seperti yang sudah disajikan pada gambar. Yang berikut kita masuk pada fungsi dan pemetaan. Oke, masuk pada bagian ini kita langsung saja pada gambar. Pada gambar yang sudah disediakan yang kita bahas pada bagian awal pada relasi, yaitu tentang kelima anak dengan makanan kesukaan yang ada. Berikutnya, pada relasi di samping mempunyai ciri-ciri himpunan A yaitu Aris, Bari, Cecep, Darla dan juga Vira. Semuanya memesan masing-masing satu jenis makanan, satu jenis makanan. Dengan kata lain, semua anggota pada himpunan A memesan dan tidak memesan lebih dari satu. Oke, secara matematika dikatakan bahwa setiap anggota pada himpunan A dipasangkan dengan anggota pada himpunan B. Pemasangannya hanya tepat satu ya teman-teman, hanya tepat satu. Nah, relasi yang seperti itu ini yang disebut fungsi atau pemetaan. Berikutnya kita masuk pada pengertian dari fungsi. Apa itu fungsi? Nah, fungsi adalah relasi yang menghubungkan semua anggota pada himpunan A dengan tepat satu pada anggota himpunan B. Ingat teman-teman, hanya satu. Berikutnya, kita harus mengetahui syarat-syarat dari sebuah relasi itu dikatakan sebagai fungsi. Yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di himpunan B. Yang kedua, setiap anggota A memiliki satu pasangan di anggota himpunan B. Nah, untuk mengetahuinya, kita simak beberapa penjelasan berikut. Yang pertama, untuk gambar yang pertama itu tidak menyatakan relasi. Mengapa demikian? Karena pada anggota P itu atau himpunan P itu memiliki pasangan yang lebih dari satu pada himpunan Q.
Berikutnya pada gambar yang kedua itu juga tidak dikatakan fungsi. Mengapa demikian? Karena pada himpunan P tidak memiliki satu bagian itu tidak memiliki pasangan di satu anggota itu tidak memiliki pasangan di himpunan Q. Yang ketiga itu dinyatakan sebagai fungsi. Mengapa demikian? Dinyatakan sebagai fungsi karena dapat dilihat bahwa semua anggota pada P memiliki pasangan di Q dan memiliki tepat satu pasangan. Yang berikutnya yaitu komponen notasi aljabar dan grafik fungsi komponen fungsi. Nah, pada fungsi itu ada yang disebut dengan domain, kodomain, dan juga range. Kita harus tahu apa itu domain, apa itu kodomain, dan juga apa itu range. Nah, kita harus tahu bahwa domain itu adalah daerah asal. Pada gambar yang disajikan, daerah asalnya itu anggotanya itu ada A, ada B, dan juga ada C. Dan untuk kodomainnya atau daerah kawannya itu memiliki pasangan, memiliki anggota yaitu P, Q, R, dan S. Untuk range-nya atau daerah hasilnya itu ada P, R, dan S. Nah, ada beberapa syarat. Yang pertama yaitu himpunan A adalah daerah asal yang disebut domain. Untuk B disebut sebagai kodomain. Dan juga anggota B yang merupakan pasangan dari himpunan anggota A disebut daerah hasil atau range itu sendiri. Berikutnya notasi aljabar dan grafik fungsi. Notasi fungsi secara aljabar fx disebut fungsi f terhadap variabel x. Dalam notasi koordinat suatu fungsi berlaku y sama dengan fx, sehingga koordinatnya berlaku atau terbentuk x, fx. Contohnya yang diberikan yang pertama yaitu fungsi dari fx 2x tambah 6. Nah, nilai dari fx itu sendiri yaitu f sama dengan negatif 5 adalah, maka kita harus mencari jawabannya. Yang kedua adalah kita membuat grafik fungsi fx sama dengan 2x tambah 6 sama dengan fx 2x tambah 6 adalah titik-titik. Pembahasan yang pertama, fx sama dengan 2x tambah 6. Kita menggantikan nilai x-nya yaitu dengan negatif 5. Berarti sama dengan 2 dikali dengan negatif 5 ditambah dengan 6. Berarti sama dengan negatif 10 ditambah 6. Jadi hasilnya adalah negatif 4. Untuk nomor 2, yang pertama, cara menggambar grafik fungsi aljabar secara sederhana. Kita membuat tabel nilai x dan y. Yang kedua, ambil sembarang nilai x pada garis bilangan dan hitung nilai y atau fxy atau fx dalam tabel. Yang ketiga, gunakan data tabel untuk gambar grafik fungsi seperti yang sudah disajikan pada slide yang ditampilkan. Berikutnya, pada slide yang ditampilkan kita buat dalam bentuk koordinat kartesius seperti yang sudah ada pada gambar. Yang berikut yang terakhir, pada bagian terakhir ini yaitu banyak pemetaan. Untuk menentukan suatu banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dirumuskan yaitu N dikali B dipangkatkan dengan N dikali dengan A. Video penjelasan saya semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya.